Hai Develop Gang, selamat datang kembali di PW Outcast. Kita akan cerita mengukir karya. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, kok di season ini hostnya beda sih? Nah, bener banget. Jadi di season kali ini kita udah berganti host nih teman-teman. Karena kali ini PW Outcast udah di bawah naungan kabinet baru nih. Yes, benar banget. Karena di season 7 ini kita hadir dengan wajah baru, maka dari itu kita kenalan dulu. Nah, kenalin aku Ziko. Dan aku Nanda. Kita dari Pembangunan Wilayah Angkatan 2025 yang siap temenin teman-teman semua untuk bercerita inspiratif nih. Oh ya Zik, tadi kan kamu sempat bilang kabinet baru ya? Nah, kabinet yang saat ini tuh namanya apa sih Zik? Nah, kabinet yang kali ini itu namanya konstelasi Karsa nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dengar konstelasi Karsa tuh kayak namanya tuh terlalu puitis itu nggak sih? Dan teman-teman mungkin penasaran nih arti dari konstelasi Karsa itu sendiri. Nah, konstelasi itu diambil dari kata, mungkin teman-teman kalau dengar konstelasi itu familiar sama gugusan bintang yang ada di langit gitu nggak sih? Nah, sejalan dengan itu, HMGP berada di bawah naungan individu-individu yang berbeda, tapi tentunya berjalan di dalam satu arah yang sama nih teman-teman. Benar. Nah, kalau Karsa sendiri itu kita ambil dari falsafah Jawa, di mana artinya itu tentang kekuatan yang menggerakkan manusia. Jadi, di kabinet yang saat ini tuh kita tidak hanya berhenti di rencana atau wacana doang, tetapi kita juga bergerak dengan kehendak penuh untuk kasih kontribusi nyata dan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat luas tentunya. Wah, keren banget sih. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi dengerin kali ini nih, teman-teman lagi ngapain sih? Apakah teman-teman lagi buat tugas kah? Lagi di jalan kah? Atau teman-teman lagi gabut tiduran aja nih? Nah, kebetulan banget nih, di sini kita bakal temenin teman-teman dan jadi penyemangat kecil di sela aktivitas teman-teman. Nah, bener banget. Mungkin langsung aja ya, di sini kita bakal bincang-bincang dengan topik yang tentunya menarik banget dan tentunya seru nih teman-teman. Nah, di episode kali ini juga kita nggak sendirian nih, tapi kita bakal ditemenin sama orang yang tentunya keren banget nih. Wah, siapa tuh? Penasaran nggak sih ini? Penasaran Siapa banget. sih tamu kita kali ini? Iya. Nah, mungkin langsung aja ya Nan kita sambut. Oke. Kelvin Anggoro. Halo Kelvin. Halo juga Ziko dan Nanda. Apa kabarnya Kelvin? Baik ya, di hari ini akhirnya bisa bertemu dengan kalian juga gitu. Nah, mungkin biar teman-teman di luar sana nih mengenal Kelvin, mungkin boleh kenalan dulu nih. Mungkin dari nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, prodinya apa, dan angkatan berapa. Oke, terima kasih. Nah, kenalin nih teman-teman, aku Kelvin Anggoro Febriansyah, biasanya dipanggil Kelvin, dan aku berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dan tadi apa? Prodi ya? Ya, prodi. Prodinya sekarang aku di Pembangunan Wilayah Angkatan 2025 gitu sih. Oke, sebelum kita lanjut nih Kel, kita penasaran nih, gimana nih perasaan kamu diundang di episode kali ini nih? Deg-degan kah atau seneng nih? Agak dikit deg-degan ya tentunya, tapi overall seneng banget dan ya happy lah bisa ketemu dengan kalian juga. Wah, seru banget. Oke nih Kelvin, jadi kita tahu nih sekarang kalau kamu tuh merupakan salah satu mahasiswa di Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM. Tapi boleh diceritain sedikit gak sih Kel? Banyak juga boleh sih. Gimana sih kamu tuh dulu waktu di SMA tuh merupakan sosok yang kayak gimana nih? Hingga pada akhirnya kamu bisa berhasil menjadi salah satu mahasiswa di universitas terbaik top 2 UGM. Oke, terima kasih. Nah, jujur aku di SMA sewajarnya siswa gitu kali ya. Tapi mungkin ada beberapa masa di SMA tuh kayak aku lebih banyak untuk belajar di luar kelas. Jadi aku dulu jarang di kelas gitu karena kebetulan aku seringnya tuh ngambil dispen gitu buat belajar sendiri di perpus dan sebagainya gitu. Nah, karena kebetulan aku pas SMA itu sering ikut nih salah satu kegiatan, kalau teman-teman tahu itu namanya adalah Olimpiade, nah di bidang geografi gitu. Bidang geografi. Nah, mungkin kalau aku rekap sendiri kayak di geografi itu so far aku udah beberapa kali ikut perlombaan dan juga beberapa kali memenangkannya gitu. Salah satunya di kalau teman-teman tahu namanya adalah OSN, Olimpiade Sains Nasional, mendapatkan medali perak, lalu juga di beberapa perlombaan lain kayak
OGG di ITB maupun Olgenas di UGM. Wah, Beri keren tepuk tangan banget. dulu nggak sih, Zik? Keren banget sih dari banget. journey-nya SMA Kelvin tuh ternyata dipenuhi oleh prestasi-prestasi. Nah, Benar. tapi ini nih yang menariknya teman-teman. Fun fact-nya dulu Kelvin ini merupakan mahasiswa antropologi budaya. Nah, dari yang kita dengar juga Kelvin kan udah penuh nih sama bidang geografi di SMA, tapi ternyata di tahun pertamanya kuliah Kelvin itu memilih untuk masuk di antropologi budaya. Nah, mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman kita di luar sana, apa sih yang menyebabkan Kelvin itu masuk ke antropologi budaya dan eh, hal apa yang membuat Kelvin itu untuk akhirnya tuh memilih nih jalan tersebut seperti itu. Oke, kalau aku recall lagi, memori-memori itu kayak mungkin karena di SMA aku udah masuk di jurusan IPS gitu kan. Nah, jadi ketika itu aku lebih banyak belajar tentang ya sosial dan juga humaniora yang which is sebenarnya kalau di geografi itu apa ya kebanyakan tuh kayak ada irisan Ya, benar. sainteknya gitu kan, MIPA-nya gitu. Jadi kayak daripada aku belajar dari awal, walaupun di geografi mungkin aku udah mengenal nih, tapi kan kalau di semester awal aku ngelihatnya wah ini ada matematika lah apa segala macam. Jadi kayak aku akhirnya lebih milih apa ya antropologi karena aku juga punya ketertarikan untuk mengkaji masyarakat, lalu juga kebudayaan dan sebagainya gitu. Berarti sedikit menghindari dari pelajaran matematika Saintek Iya. gitu ya. Sainteknya kayak terlalu apa ya? Aku bukan tipe orang yang se-eksak itu. Gitu. Dan Berarti minat. fokusnya ke bidang IPS aja nih. Ke bidang sosial dan humaniora. Linear dengan kesukaannya Kelvin berarti. Tuh, Iya. jadi pas tahun pertama itu aku mikirnya, wah karena aku tertarik ya udah aku ambil antropologi aja. Gitu. Nah, waktu selama 1 tahun tuh kamu di antropologi, gimana sih kamu menjalani hal tersebut? Karena kita berdua sempat dengar-dengar juga nih kalau Kelvin tuh merupakan sosok yang berprestasi di mana sempat mendapatkan nilai yang cukup tinggi dan memenangkan banyak perlombaan. Jadi Bener kayak banget. apakah kamu memang benar-benar enjoy akan hal tersebut atau hanya murni sebagai tanggung jawab dalam hal akademik aja? Oke, kalau apa ya karena tadi aku tertarik gitu ya dari awal udah tertarik dengan antropologi. Jadi sebenarnya enjoy aja sih dan juga sebenarnya kalau aku bandingkan sekarang ini dengan geografi misalnya matkulnya kan kayak sangat jauh lebih dikit gitu kan. Benar banget. Jadi kayak mungkin di antropologi aku lebih banyak ada ruang-ruang waktu-waktu kosong untuk ngembangin di luar antropologi itu sendiri gitu. Nah, bisa lebih explore ya. Bisa lebih explore. Sebenarnya itu mungkin kelebihannya gitu. Terus juga ya intinya aku sebenarnya juga bukan yang terpaksa untuk masuk lah gitu ke jurusan antropologi budaya gitu. Pun juga kalau misalnya sekarang pindah pun juga nggak terpaksa juga sih. Tapi kayak juga tambah enjoy aja. Fine-fine gitu. aja. Fine-fine aja gitu. Jadi kayak ya udah menjalani ya dengan biasa aja. Oke. Nah, berarti tadi Kelvin udah melewati masa-masanya di antropologi dengan berbagai prestasi nih. Betul. Nah, di saat kamu meraih prestasi tersebut, tentunya kamu merasa puas nih dengan pencapaian kamu selama di antropologi. Nah, tapi dengan sekarang kamu berada di Fakultas Geografi, lebih tepatnya di Pembangunan Wilayah, hal apa sih yang akhirnya buat kamu ke-trigger lagi nih? Sebenarnya tuh kamu tuh maunya apa sih dan berakhir untuk melepas antropologi kamu? Oke, sebenarnya mungkin kayak cukup panjang ya ceritanya gitu. Gimana tuh? Penasaran gak sih? Penasaran. Oke, nah jadi karena pada waktu itu aku udah sebenarnya ada beberapa plan gitu. Jadi kayak ada plan untuk misalnya plan A-nya adalah untuk dapat beasiswa nih gitu kan. Terus kayak plan B-nya akhirnya aku coba untuk aktif untuk jadi pengajar, jadi tutor di Olimpiade gitu geografi. Nah, kebetulan yang terlaksana adalah aku jadi pengajar atau tutor di geografi gitu. Nah, terus mikirnya kayak setelah banyak mikir selama 1 semester, 2 semester itu kayak kenapa aku nggak melinearkan pekerjaanku atau karirku dengan jurusanku gitu. Daripada aku belajar 2 kali nih gitu kan. Jadi kayak mending belajarnya 1 kali aja dan udah terfokus gitu. Jadi ya udah sih akhirnya aku coba untuk UTBK lagi gitu dan pada waktu itu aku milihnya cuma UPB doang gitu. Jadi pilihan 1 doang. Jadi kayak ya udah akhirnya
Literally cuma satu pilihan doang. Ya, jadi Yakin? jadi kalau yang itu kan ada 4 pilihan gitu kan Iya, slotnya, benar, tapi benar, aku cuma ngisi 1 pilihan doang. Wah, keren Wah, sih. keren. Berarti kayak emang beneran nekat gitu ya ngambil Iya, satu mungkin pilihan ya. doang. Betul. Berarti kamu nyadar nih waktu di antropologi setelah menjalani kehidupan di antropologi kayak oh ternyata aku harus belajar ini, tapi di sisi lain karena passion aku ada di geografi, aku tetap harus mempertahankan passionku. Seperti itu gak sih? Betul. Jadi mungkin kayak di antropologi aku masih bisa otodidak dulu, terus mungkin nanti di studi-studi yang lebih lanjut aku bisa nge-pursue itu di kedepannya gitu. Wow, Oke. keren banget. Nah, aku jadi penasaran nih, Kelv, dan aku yakin sih tentunya banyak ditanyain juga sama teman-teman di luar sana yang sekarang lagi berjuang untuk dapetin PTN impiannya. Betul Jadi banget. kayak gimana sih caranya kamu bisa survive di antropologi budaya, tapi di satu sisi tuh kamu juga masih curi-curi waktu buat belajar lagi di OTBK, untuk UTBK. Nah, kayak apa sih bentuk manajemen waktu yang kamu pegang dan mungkin bisa di-share ke teman-teman di luar sana? Oke, kalau aku mikir dulu tadi ya, karena di antropologi itu yang pertama bebannya pas semester awal, semesterku tuh nggak terlalu gede gitu, jadi aku masih bisa untuk adaptasi gitu-gitu, untuk cari-cari apa waktu-waktu yang lain di luar perkuliahan gitu kan. Terus juga aku bisa coba untuk nentuin skala prioritas gitu. Jadi mana hal-hal yang bisa aku delegasikan, mana yang nggak bisa, mana yang harus aku kerjakan dengan cepat, atau mana yang harus nanti dulu lah kerjanya, ditunda dulu gitu. Jadi mungkin aku coba untuk konsistenin itu aja sih. Mungkin setiap pagi, setiap bangun tidur tuh kayak mana nih hari ini mau ngapain nih. Jadi kayak aku coba buat untuk terstruktur mungkin kayak gitu menyusun kan. jadwal hari itu. Menyusun jadwal gitu. timeline gitu. Karena aku sendiri ngerasa bahwa cukup padat gitu, jadi kayak kalau nggak digituin mungkin kayak bakal keteteran gitu. Jadi kalau dari aku mungkin dari pengalamanku ya tadi sih, untuk membuat skala prioritas sama coba untuk ngestrukturin jadwal tiap hari gitu, dan mungkin ambillah beberapa hari, 1 kali dalam 1 minggu misalnya untuk rehat gitu, untuk istirahat gitu sih. Mungkin ini juga bisa untuk teman-teman di luar sana, notes nih untuk teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi berjuang tentunya untuk mendapatkan PTN impian teman-teman semua atau apapun itu, teman-teman harus yang pertama netepin tujuan teman-teman nih, dan tentunya menyusun skala prioritas dan menetapkan waktu-waktu untuk teman-teman melakukan hal tersebut. Bener, susun timeline dari sekarang Bener juga banget. boleh. Oh iya, tentunya teman-teman jangan lupa self reward ya teman-teman, karena lama-lama stres juga nih kalau misalkan kita berjuang terus. Nah, mungkin lanjut nih, selama kamu mempersiapkan UTBK, pernah nggak sih kayak ngerasa burnout atau demotivation gitu? Karena mungkin teman-teman di luar sana juga banyak nih yang lagi belajar, ternyata ngerasa burnout dan demotivation karena merasa capek gitu. Nah, apalagi waktu kamu dulu lihat teman-teman kamu di antropologi yang tentunya tadi kamu bilang solo banget nih perkuliahan di sana. Nah, apa sih yang bikin kamu tuh kayak netepin lagi kamu harus berjuang dan malah harus kayak aku harus UTBK gitu? Oke. Kalau aku pikir-pikir lagi kayak betul banget sih, aku juga ada di fase burnout juga gitu, karena pada waktu itu kan fokus kan kepecah gitu kan jadinya. Ada fokus untuk perkuliahan, ada fokus untuk UTBK, dan fokus hal-hal yang lain gitu. Jadi aku coba untuk ngeblocking gitu sebenarnya. Jadi kayak misalnya satu waktu aku perlu fokus di UTBK gitu, belajar UTBK. Terus nanti mungkin beberapa jam lagi aku fokusnya belajar antropologinya gitu. Jadi kayak aku coba untuk nggak multitasking gitu. Karena ternyata ketika aku multitasking tuh kayak nggak maksimal hasilnya gitu. Aku coba untuk doing step by step gitu. Dan kalau misalnya udah rasanya udah wah ini di atas ambang batasku nih gitu, aku biasanya untuk take a break dulu gitu. Mungkin jalan, maksudnya kayak jalan kaki gitu. Terus juga kayak cari angin, nonton film gitu-gitu, yang hal-hal yang ringan-ringan aja sih gitu sih, Siko dan Nanda. Karena kalau capek itu kalau misal dipaksa malah nggak masuk nggak sih? Jadi nanti malah kayak nggak efektif juga kan, nggak efisien. Jadi mendingan kita istirahat dulu lah. Betul. Gitu. Berarti balik lagi kita harus manajemen waktu, menetapin kegiatan apa yang mau kita lakuin, dan tentunya jangan lupa self reward. Bener banget. Nah, setelah melalui lika-liku tersebut nih, menurut pandangan Kelvin sendiri tuh semi gap year itu merupakan sebuah kesia-siaan semata aja atau justru dia sebagai investasi yang berharga untuk masa depan?
Karena kita juga mungkin lihat teman-teman di luar sana yang sedang mengalami semi gap year atau gap year, mungkin kayak merasa putus asa nih dan overthinking, dan tentunya kayak beban pikiran banget tuh, gak ngapa-ngapain. Nah mungkin dari Kelvin bagaimana nih cara menghadapi hal tersebut? Apa ya, aku rasa apapun keputusannya, apakah ambil kuliah di tahun pertama atau semi gap atau gap year, itu aku rasa punya punya konsekuensinya masing-masing gitu. Dan tidak ada hal yang tersia-siakan lah gitu. Mungkin pas aku coba untuk semi gap, aku bisa untuk kenalin diriku lebih lanjut gitu kan, lebih dalam lagi gitu. Mungkin yang lainnya juga ada dampak yang baik masing-masing gitu. Jadi aku rasa ya tadi sih, mungkin itu juga merupakan pilihan yang aku ambil, dan tidak, menurutku nggak perlu yang disesali, nggak perlu yang aku rasa disia-siakan gitu. Karena dibaliknya ternyata kayak, wah aku ternyata bisa ya tadi kenal sama diriku, lalu juga lebih bisa paham aku tuh mau apa sih sebenarnya. Jadi lebih banyak pertimbangan, lebih banyak konsiderasi dan sebagainya. Berarti dengan cara eksplorasi diri itu bisa menemukan hal cocok gitu ya. Banget. Dan tentunya yang namanya belajar itu tidak ada sia-sia nih teman-teman. Betul banget. Dan dari sana juga kita bisa mengenali diri kita sendiri, apakah kita cocok dengan hal tersebut atau tidak nih. Karena dengan step by step tuh kita juga tahu nih makna dari masing-masing prosesnya tuh kayak apa gitu maknanya. Betul banget. Nah, mungkin di saat ini nih, Kelvin kan juga sudah berada di PWUGM yang tentunya udah linear banget nih sama passion yang kamu miliki. Nah, kita berdua juga tahu kamu punya passion yang besar di sini. Mungkin boleh di-spill nih, selama kamu berkuliah di Fakultas Geografi di PWUGM, prestasi apa aja yang udah kamu raih selama kamu menjalani perkuliahan di sini? Oke, apa ya? Jujur bingung untuk Karena apa namanya? tadi aja udah banyak gitu, kayak di antropologi udah banyak, apalagi waktu di geografi kan makin banyak dong. Spill dong. Oke, jadi kayak mungkin tidak sebanyak teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin udah kayak wow gitu. Tapi mungkin di geografi sendiri aku lebih fokus ke bidang-bidang penelitian gitu-gitu, bidang-bidang riset atau penalaran gitu. Nah kebetulan karena sekarang aku juga diminta untuk bertanggung jawab di unit UKM, UPI UGM, jadi penalaran, unit penalaran itu. Jadi kayak mungkin aku mostly banyak berkembang atau banyak ada di sebagai ketua divisi penalaran gitu di UKM. Nah lalu mungkin kalau secara perlombaan gitu mungkin ya yang masih kecil-kecilan gitu ya di universitas lain kayak UM gitu, Universitas Negeri Malang, ataupun di Universitas Pendidikan Indonesia UPI gitu. Jadi belum yang gimana gitu, tapi mungkin lebih banyak lomba di esai dan juga di LKTI gitu sih, Siko dan Nanda. Dari situ aja udah keren gak sih? Oh iya, mungkin dulu pas semester 1 nih aku kebetulan, ini nggak ada hubungannya juga sih, tapi kayak Gak apa-apa, boleh ceritain aja nih. Pilih aja semuanya. Iya. Nah aku tuh sebenarnya iseng banget pas semester 1 tuh aku ikut salah satu pemilihan gitu kan. Nah kebetulan terpilih tuh jadi duta anti nafsa UGM. Oh, keren banget. Mungkin ini juga salah satu inspirasi. Iya benar banget, dari yang awalnya iseng dan ternyata membuahkan hasil ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana yang juga mungkin memiliki niat kecil, nggak apa-apa nih buat teman-teman mencoba aja, karena tentunya kalau kita nggak nyoba, kita bakal nggak tahu nih hasil akhirnya ntar gimana. Bener banget. Oke, lagi-lagi kita dari tadi bahasnya adalah musim ini tuh musim teman-teman di luar sana atau bahkan adik-adik kita angkatan 2026 ini sedang berjuang mendapati PTN impiannya masing-masing nih. Nah, buat mereka yang mungkin nanti gagal di pilihan pertama atau nggak lolos di pilihan pertama, tapi nauzubillah jalik. Kayak semoga dapat semua ya. Kita doain supaya dapat di pilihannya masing-masing. Oke, balik lagi. Atau yang sekarang itu sedang merasa salah jurusan nih. Nah, apa sih motivasi yang bisa kamu berikan ke teman-teman supaya nggak ngerasa hopeless gitu? Mungkin teman-teman aku rasa kayak di persimpangan jalan atau di ganggang kayak jalan-jalan yang kalian tempuh tuh kayak pasti bakal ada kesempatan gitu loh. Jadi ya tetap kayak aku pernah
kalian pernah nonton film Nemo nggak sih? Pernah. Itu kayak Yang ya, ikan-ikan itu kan? Iya betul. Jadi apapun jalannya kayak just keep swimming gitu kan. Oh. Nah gitu. Jadi kayak ya udah just do your best gitu di dalam jalanmu sendiri gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kayak sebenarnya ya nantinya jangan mudah menyerah lah gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu udah milih untuk nge-achieve A ya, walaupun nanti jalannya agak susah ya pasti bakal ada kesempatan-kesempatan yang terbuka gitu. Dan tentunya tadi yang aku bilang juga kayak pas aku belajar aku tentunya sebenarnya menurutku kunci utamanya itu ada di konsistenan tadi gitu. Jadi kayak apa ya? Aku banyak banget belajar hal lain tapi karena tidak konsisten jadinya kayak nggak tercapai gitu. Tercapai atau nggak bisa menguasai gitu. Jadi memang aku rasa kuncinya ada di situ juga gitu Nanda. Oke, berarti notes juga nih teman-teman mungkin yang sekarang lagi menjalani suatu perjuangan yang teman-teman impikan. Nah, mungkin teman-teman kuncinya adalah konsisten nih untuk teman-teman di luar sana. Karena dengan seperti kata Kelvin tadi, dengan kekonsistenan tadi kita mungkin dapat berjuang secara maksimal untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Benar banget, dan tentunya harus yakin terhadap diri kita sendiri. Nah, ini nih Kelvin bisa dijadiin role model nih. Iya, benar banget. Semuanya. Nah, mungkin terakhir nih untuk Kelvin. Tadi Kelvin udah melalui berbagai banyak hal dan tentunya itu nggak mudah untuk dilalui. Betul sih. Untuk Kelvin sendiri ini juga mungkin untuk teman-teman motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana, gagal mencoba hal baru atau menyesal karena bertahan di tempat yang salah. Nah, menurut Kelvin sendiri gimana nih? Oke, apa ya? Menurutku aku bakal milih dan akan tetap milih gagal mencoba hal baru ya gitu. Karena di situ menyiratkan bahwa kita udah ya mencoba gitu. Apakah nantinya hasilnya akan gagal ataupun berhasil itu kayak bonus aja gitu. Itu untuk kayak di luar ini kita kan, di luar kendali kita. Betul. Jadi ya selagi ada kesempatan ya coba aja daripada kalian stuck di tempat yang salah. Gitu sih. Bener Mungkin sih. kita harus mencoba hal apapun itu dibandingkan kita takut untuk gagal duluan nih. Betul. Nah, mungkin kira-kira kalimat pegangan apa nih untuk teman-teman yang ada di luar sana dari Kelvin yang bisa dijadiin pedoman buat teman-teman yang lagi berjuang nih. Gimana tuh? Aku rasa tadi ya pasti di sepanjang jalan, di sepanjang kita untuk mencapai tujuan kita masing-masing itu pasti bakal banyak rintangan gitu, kendala. Dan tapi aku rasa itu yang membuat apa yang akan kita achieve tadi tuh bakalan kerasa banget nih gitu. Jadi aku rasa apapun either mungkin teman-teman pada tahun ini sudah berkuliah, langsung berkuliah atau mungkin akan semi gap dulu atau gap year dulu, itu sebenarnya bukan suatu keburukan gitu kan. Itu merupakan ya jalan kalian karena setiap manusia, setiap dari kita tuh banyak atau punya cerita yang beda-beda juga gitu ya sih. Dan nah, mungkin dari cerita Kelvin yang tadi, dan Kelvin juga udah berjuang banget nih sampai akhirnya dapetin jurusan atau fakultas juga yang selinear sama Kelvin. Nah, dari sana kita bisa contoh nih teman-teman bahwasanya suatu perjuangan itu nggak ada yang sia-sia dan tentunya akan ada tahap-tahap yang dilalui nih. Dan pastinya tahap itu punya makna masing-masing. Benar. Betul banget. Jangan khawatir kok guys, Yes. intinya hidup itu dijalani let it flow aja, seperti air mengalir gitu. Dan ini juga notes buat teman-teman di luar sana, karena kegagalan itu bukan suatu akhir dari jalan teman-teman. Bener banget, bahkan sukses saja bermula dari gagal. Karena dengan gagal tuh kita belajar gak sih, ya kan? Bener-bener. Nah, mungkin juga kita udah cerita panjang lebar dan tentunya inspiratif banget nih dari Kelvin. Bener sih. Dan sayangnya teman-teman Develop Gangs kita udah berakhir nih sesi ngobrol-ngobrol bareng Kelvinnya. Dari yang awalnya santai, kita nemuin banyak insight baru dari sosok Kelvin ini. Bener banget. Dan lagi-lagi dari cerita tadi bahwa kita belajar setiap hidup itu, setiap orang itu punya hidupnya masing-masing. Dan setiap hidup tersebut tuh punya prosesnya masing-masing yang punya makna. Jadi kalau misalnya kita ngambil dengan langkah berani tuh tentunya kita bakal nemuin hal yang paling cocok buat diri kita sendiri gitu. Iya, bener banget. Dan tentunya teman-teman semua
setiap orang itu pasti memiliki jalannya masing-masing, dan jika teman-teman memiliki suatu perjalanan yang berbeda dengan orang lain, tentunya itu tidak perlu di-compare ya teman-teman, karena setiap orang memiliki passion yang berbeda, jalan yang berbeda, dan tentunya titik start yang berbeda-beda juga. Jangan minder sama orang Benar lain. banget. Ya, ngobrolnya santai tapi isinya dalam ya sih. Harus dong, karena kita harus balance nih Nanda, karena kita di sini kayak tetap seru tapi tentunya tetap insightful. Betul banget. Tapi sayangnya Develop Gengs, obrolan seru hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih juga pada Kelvin Anggoro yang udah berbagi cerita dan insight yang inspiratif banget nih di episode kali ini. Kelvin udah ngeluangin waktu. Sama-sama. Ya, dan tentu Senang saja. ketemu kalian. Senang juga bertemu Kelvin. Senang banget. Kita udah berbagi cerita yang banyak banget Betul nih. banget. Dan tentu saja tak lupa juga kita ucapin terima kasih juga untuk teman-teman di luar sana yang sudah setia nemenin kita dari awal sampai akhir. Benar. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa juga nih untuk terus pantengin update dari kita di Instagram @hmgp_ugm, Spotify @pwodcast_hmgp_ugm. dan juga YouTube Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM. Akhir kata, aku Nanda, Dan aku Ziko. pamit undur diri. Sampai jumpa di PW Podcast selanjutnya. Dah.